Oke, jadi 4 poin utama yang kita akan bahas. Yang ini pertama bicara mengenai solar system. Kalau solar system ini sebetulnya basic ilmunya itu di astronomi. Astronomi ya kalau kita bicara solar system. Tapi kita perlu menyinggung ini sedikit. Kenapa? Karena kalau kita bicara energi di bumi kita, kita masih saat ini berada pada tergantungan kepada radiasi surya. Artinya semua makhluk hidup di bumi kita dan semua proses kehidupan di bumi itu masih bergantung kepada keberadaan radiasi surya. Jadi kita harus melihat sendiri posisi bumi kita dalam tata surya seperti apa. Kita bicara solar systemnya. Pemahamannya sederhana sebetulnya. Kemudian yang kedua terkait dengan memahami energi radiasi surya itu sendiri. Ya, karena nanti kalau kita bicara energi, ada banyak sumber energi sebetulnya, tapi yang menjadi sumber energi untuk semua kehidupan di bumi kita saat ini memang masih dari radiasi surya. Kemudian karakteristik radiasi surya dan radiasi bumi maksudnya ya. Jadi karakteristik radiasi surya dan radiasi bumi yang keempat adalah penerimaan radiasi surya di permukaan bumi. Oke, nah ini capaian pembelajaran ya. Nanti kalian baca sendiri aja lah ini. Ya. Oke, sekarang saya mau bicara dari awal. Saya bicara mengenai solar system. Oke. Ada yang tahu? Ada yang suka nonton film atau pernah nonton film Star Trek? Tahu nggak? Tahu film Star Trek nggak? Tahu. Apa yang kalian dapat dari film Star Trek? Kapal terbang, Pak. Kapal terbang. Terus apa lagi? Apalagi kita dapat dari film Star Trek sebetulnya? Banyak planet, Pak. Banyak planet, apa lagi? Dari film Star Trek itu bukan film fiksi ya, bukan film khayalan maksud saya. Dia based on knowledge yang kita tahu, ya. Tidak semuanya ada faktanya saat ini, tapi saya yakin someday suatu ketika kita akan menemukan beberapa fakta yang mungkin di film Star Trek itu sekarang masih seperti semacam kayak hayalan, tapi suatu ketika kita akan sampai pada titik itu gitu. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya bumi kita itu hanya satu benda kecil ya di lautan tata surya kita gitu ya. Dan bumi kita itu kayaknya hanya setitik pasir di pantai di permukaan bumi gitu. Setitik pasir aja bumi kita tuh. Gitu. Di luar sana kalau kita bicara laut yang luas, kita bicara pantai yang begitu banyak di bumi kita, mungkin bumi kita hanya setitik pasir ya. Jadi kalian bayangin kalau ada satu titik pasir di pantai, artinya objek yang lainnya kan banyak sekali. Bumi kita juga planet-planet tata surya juga objek-objek antariksa juga begitu, banyak sekali planet itu banyak sekali gitu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa dari semua benda-benda angkasa itu sebagai pengisi solar system itu planet adalah salah satunya. Planet adalah salah satunya. Jadi suatu benda yang biasanya berputar mengelilingi bintang sebagai pusat edarnya. Bintang yang menjadi sumber energinya, ya, yaitu adalah matahari. Nah, kebetulan bumi karena berada di galaksi Bima Sakti, ya, kita beredar mengelilingi matahari. Nanti kita tahu bahwa proses kita mengelilingi matahari dalam berevolusi itu akan mempengaruhi penerimaan energi di bumi kita. Dan penerimaan energi di bumi kita itulah yang kemudian menentukan bagaimana kemudian karakter iklim di masing-masing permukaan bumi. Jadi walaupun sumbernya itu sangat jauh ya. Nanti kita bicara jaraknya, kadang-kadang ada yang jaraknya dekat, kadang ada yang jaraknya jauh gitu. Nanti kita mengenal ada istilah perihelion dan aphelion ya. Tapi kita tahu bahwa saat bumi berevolusi mengelilingi matahari, nanti kita tahu bahwa dari situlah kemudian kita mendapatkan distribusi energi yang berbeda-beda dalam aspek spasial wilayah, nanti tergantung kepada letak lintang, dalam aspek temporal atau waktu yang nanti akan bergantung kepada musim dalam setahun. Maka karena kita punya waktu 365 hari dalam setahun, ya. Nah, matahari kalau kita bicara matahari, maka kita tahu bahwa sebagai satu-satunya sumber energi ini mungkin sekedar apa istilahnya
pengetahuan ringan saja, karena kalian bisa dapat detailnya sebenarnya lebih lengkap. Kalian bisa explore sendiri bahwa matahari kita itu ada lapisan luar, ada lapisan dalam, ya. Tapi semuanya itu adalah suatu proses fusi nuklir yang menghasilkan energi dalam jumlah yang sangat besar, ya, dengan diameter yang sangat besar untuk ukuran benda planet, ya. Bumi itu ya sangat kecil gitu ya. Maka kita tahu bahwa matahari itu menjadi sumber energi yang luar biasa bagi apa? Bagi seluruh anggota tata surya di galaksi Bima Sakti ini. Jadi memang planet-planet yang kita kenal di tata surya kita kan ada planet dari mulai Merkurius yang paling dekat gitu ya, sampai Pluto ya sebetulnya sekarang udah nggak disebut sebagai planet ya, karena kita hanya sampai Neptunus saja, karena Pluto sekarang ini nggak disebut sebagai planet. Tapi semua planet-planet itu akan terikat oleh gaya tarik matahari yang sangat besar energinya, ya, dan semua benda planet itu akan mengelilingi matahari termasuk bumi kita. Nah, itu semua daya tarik itu, daya magnet itu, gaya gravitasi itu bersumber karena energinya matahari yang besar. Ada lapisan interiornya, ada lapisan eksteriornya, ya, eksterior luar, ya, tempat di mana kadang-kadang kita suka melihat gambar-gambar ada kayak ledakan-ledakan fusi nuklir yang keluar, ya, hotspot yang keluar, semacam kayak lidah api yang keluar ke angkasa. Itu adalah bagian dari bagaimana matahari mendistribusikan energinya ke seluruh planet-planet di sekitarnya. Nah, apa yang menjadi kesimpulan kita dari bagian ini adalah ya bahwa matahari itu menjadi satu-satunya sumber energi untuk semua kondisi permukaan planet-planet ini. Apakah planet ini menjadi lebih dingin atau lebih panas? Ya, itu ditentukan oleh energi yang diberikan oleh matahari dan bagaimana komposisi atmosfer dari planet tersebut. Jadi ada dua, ya. Jadi bukan hanya ditentukan oleh besarnya energi, tapi juga ditentukan oleh komposisi atmosfer. Kita tahu bahwa, oke, saya mau tanya dulu, mana yang lebih dekat dengan matahari, Merkurius atau Venus? Merkurius. Merkurius, Pak. Oke. Mana yang lebih tinggi suhu permukaan planetnya, Merkurius atau Venus? Venus, Pak. Venus. Kenapa? Atmosfernya tuh lebih tebal, Pak. Oke, tahu dari mana? Baca sumber sih, Pak. Oke, yang lain ada yang punya pandangan berbeda? Banyak gas CO2-nya Pak di atmosfer. Yes, ya, karena ketebalan atmosfer Venus yang tinggi, dominasi gas CO2 sebagai salah satu gas rumah kaca ya yang kita kenal, yang dia bisa menahan radiasi gelombang panjang permukaan sebuah planet, maka menyebabkan walaupun secara jarak Merkurius itu lebih dekat dengan matahari, tapi karena proses di permukaan planetnya yang berbeda, di mana Venus memiliki gas atmosfer yang lebih tebal, lebih banyak, dengan dominasi gas-gas rumah kaca termasuk CO2, maka menyebabkan suhu permukaan Venus itu jauh lebih tinggi daripada Merkurius. Merkurius hanya sekitar 150-an kalau nggak salah. Venus itu sampai 400-an lebih. Beda jauhnya. Padahal Merkurius lebih dekat dengan matahari. Tapi artinya apa? Jarak itu nggak menjadi faktor satu-satunya terhadap bagaimana energi yang diterima terakumulasi di permukaan. Ada faktor lain, apakah energi itu kemudian dikembalikan lagi ke atmosfer atau tidak. Jadi kuncinya di sini ya, perhatikan. Kuncinya di sini. Jadi besarnya energi yang diterima oleh suatu planet itu ditentukan oleh seberapa banyak kemudian energi yang dikembalikan ke luar angkasa sebetulnya, tata surya. Kalau sebuah planet itu menerima energi dan energinya itu sebagian besar disimpan di planet itu, ya, nggak dilepaskan lagi, maka planet itu akan punya banyak energi di permukaan yang kemudian diwujudkan dalam suhu permukaan yang tinggi. Tapi kalau suatu planet itu memiliki proses di mana dia bisa melepaskan energi kembali ke luar angkasa, energi yang diterima dari matahari, maka planet itu akan memiliki suhu yang lebih rendah. Oke, sampai sini clear nggak? Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke ya, baik. Nah,
Oke, tadi saya udah ngomong ya. Sumber energi utama untuk proses fisika di semua planet ini itu adalah matahari. Ya, nanti akan membentuk bagaimana karakter atmosfer di planet itu masing-masing. Ya. Nah, tadi saya sudah cerita ada proses fusi nuklir di permukaan matahari, ya, di inti matahari dan lapisan di atasnya yang merubah atom hidrogen menjadi helium. Ada energi yang dilepaskan dalam jumlah besar. Nah, kalian masih ingat hukum ya yang Stephen Boltzmann ya bahwa sebetulnya semakin tinggi suhu suatu benda, maka energi yang dipancarkan itu adalah pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Suhu mutlak itu dalam Kelvin. Nah, suhu permukaan matahari itu adalah 6.000 Kelvin. 6.000 Kelvin. Maka dengan itu kita tahu bahwa kalau suhu matahari itu permukaannya 6.000 Kelvin, maka berdasarkan persamaan Stephen Boltzmann-nya itu, maka energi yang dipancarkan itu adalah sepangkat 4 dari suhunya. Dikalikan dengan konstanta Stephen Boltzmann. Jadi kita dapat bahwa dengan suhu 6.000 Kelvin, kita dapat energi yang dipancarkan matahari itu kira-kira besarnya, kalau persatuan luas. Jadi besarnya itu bukan 73,5 ya. Ini persatuan luas 1 meter persegi permukaan matahari. Jadi kalau totalnya ya kalikan aja berapa luasan dari matahari gitu ya. 73,5 megawatt per meter persegi luas dari matahari. Tinggal kita hitung berapa diameter matahari, berapa luas permukaan bidangnya. Itulah total energi yang dipancarkan ke seluruh tata surya. Ya. Nah, energi yang dipancarkan ke seluruh tata surya itu ya dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ya, yang dalam proses perpindahannya, karena masih ingat ya ada 3 proses perpindahan energi, ada radiasi, ada konduksi, ada konveksi. Kalau konduksi itu harus melalui sebuah medium. Radiasi bisa bergerak tanpa medium. Kalau konveksi ada perpindahan massa di perpindahan energi. Jadi perpindahan massa plus energi itu maka konveksi. Ya, kayak uap air naik, kalian masak air ke air panas, nanti air panasnya lama habis kalau nggak dibiarkan kan. Itu karena airnya kemudian menguap dan ikut naik semua dengan membawa panasnya. Nah, yang dari matahari ini berpindah energinya dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang melewati ruang hampa di tata surya kita. Artinya apa? Energi ini berpindah tanpa harus melalui sebuah medium. Oke? Clear sampai sini? Clear? Ya, Pak. Gitu ya? Oke. Nah, Clear, Pak. dari tadi yang 73,5 watt per meter persegi energi yang dipancarkan per meter persegi dari permukaan matahari, ya. Matahari itu menempuh jarak dua jarak ya. Ada saatnya di mana matahari itu menempuh titik terjauh, ada saatnya matahari menempuh titik gini. Bumi itu mengelilingi matahari dalam sebuah elips. Pak, apakah selalu sebuah elips? Tidak. Jadi saat bumi mengelilingi matahari itu dalam masa jutaan tahun itu berubah. Bisa dalam bentuk lingkaran penuh atau bisa dalam bentuk elips. Kalau lingkaran penuh berarti kapanpun waktunya jaraknya sama matahari kan sama. Kalau dia lingkaran penuh, lingkaran yang sempurna. Tapi nggak selalu begitu. Ada saatnya kemudian dia akan berbentuk elips, sama kalau kalian main apa itu gasing ya, gasing tahu gasing ya, atau main laki-laki? Tahu gasing nggak? Tahu, Pak, yang muter-muter, Pak. Yang muter itu pakai tali itu. Dulu mainan saya waktu kecil itu, saya ingat banget. Jadi kalau itu kita gasing mati, maka dia akan muter dan kalau dia berputar, dia kan nggak kalau dia udah stabil baru dia diam. Tapi saat dia belum stabil kan dia akan berputar gitu. Nah, berputarnya itu bisa dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk elips gitu. Nah, matahari itu kan tetap posisinya. Jadi yang berputar itu kan benda planetnya, itu dalam hal ini bumi. Jadi bumi mengelilingi matahari itu ada saatnya dia dalam dalam jarak terjauh, ada saatnya dia dalam jarak terdekat. Kalau saat ini dalam bentuk elipsnya gitu. Nah, tapi average-nya kita kira rata-ratanya ada di kira-kira sekitar 150 juta kilometer. Ada
bisa lebih dari 150 juta kilometer, bisa kurang dari 150 juta kilometer. Jadi kadang-kadang sampai 146 juta kilometer, ya. Nanti bisa lebih, berarti ya bisa kalian 152 sampai 154 kilometer. Jadi ini adalah ratanya 120 juta kilometer. Nah, dengan jarak 150 juta kilometer ini, maka 73,5 megawatt per meter persegi itu kemudian diterima oleh permukaan bumi kita. Siapa yang menerima pertama kali? Siapa yang menerima pertama kali? Kalau kita punya tamu, tamunya biasanya ada di mana ngetok-ngetoknya? Di mana? Di pagar kan? Pagar kita kan? Betul nggak? Pagar rumah kan? Betul, Pak. Oke, pagar rumah. Kalau pagar rumahnya planet bumi kita apa? Atmosfer. Atmosfer, Pak. Jadi yang diketok-ketok pertama kali oleh radiasi adalah atmosfer bumi kita. Atmosfer mana? Atmosfer yang terluar. Apa lapisan terluar atmosfer kita? Apa lapisan terluar atmosfer kita? Hah? Exosphere. Exosfer itu lapisan paling luar. Jadi kalau yang lapisan terjauh kita sebenarnya ada 4, yaitu troposfer, stratosfer, apalagi Mesosfer. mesosfer, terakhir termosfer. Jadi sebetulnya, nah di puncak atmosfer kita, ya kalau kita bicara di puncak atmosfer kita, ya di termosfer lapisan paling atas itu, maka ya dari 73,5 megawatt per meter persegi, karena kan ini jaraknya jauh dan bumi kita kecil gitu. Jadi kalau kita punya energi yang besar tapi yang menerima itu kecil gitu. Bumi kita itu kan kecil gitu kan. Maka kemudian di puncak atmosfer kita itu yang diterima hanya 1.368 watt dari 73,5 megawatt menjadi 1.368 watt per meter persegi atmosfer kita. Pak, jadi berapa total yang kita terima, Pak? Kalikan dengan permukaan atmosfer kita. Tuh, ya. Tapi ingat, yang menerima kan yang sedang menghadap matahari. Jadi nggak seluruh permukaan menerima kan? Karena kan hanya yang menghadap matahari lah yang menerima. Nah, kemudian 1.368 watt per meter persegi ini adalah kita anggap sebagai nilai rata-rata radiasi yang diterima di puncak atmosfer kita yang kita sebut sebagai solar konstan. Solar konstan atau tetapan surya. Konstan itu tetapan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya solar konstan, kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan sebagai tetapan surya. Jadi gini, 1.368 itu menunjukkan energi yang ada di puncak atmosfer kita. Bukan yang kita terima di permukaan. Ya, kenapa? Karena nanti dari mulai puncak sampai permukaan ada banyak proses yang harus dialami oleh radiasi tadi. Kalau kita punya tamu dari luar, kita filter. Ini tamu kita perlu kita bawa masuk atau enggak. Kalau cuma Gojek nganter makanan di luar aja kan ambil udah selesai gitu. Kalau ada tamu yang macam-macam ya udah di luar aja, atau ada tamu yang mungkin sebagian kita suruh masuk, sebagian di ruang teras saja, sebagian mungkin ada yang kita bisa boleh masuk sampai ke ruang tamu kita di dalam gitu. Nah, begitu juga radiasi. Ada yang sampai puncak aja kita pantulkan lagi keluar. Ada yang boleh masuk sampai atmosfer kita, nanti kita dipencarkan oleh awan. Ada yang boleh masuk sampai atmosfer bumi kita oleh awan, ada yang diserap oleh awan, ada yang dipencarkan oleh awan, ada juga yang akhirnya kita perbolehkan sampai ke permukaan bumi kita. Nah, rata-rata dari 1.368 watt per meter persegi yang ada di puncak di pagar rumah kita, itu hanya setengahnya yang kemudian kita bawa ke dalam rumah. Hanya setengahnya, 50% yang kemudian sampai di permukaan bumi kita. Permukaan bumi kita. Permukaan bumi termasuk permukaan laut ya. Jadi permukaan bumi kita, bukan hanya daratan. Permukaan bumi dan permukaan laut kita. Oke, sampai sini dulu. Clear nggak? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Lanjut? Lanjut ya? Oke. Nah, nanti saya mau cerita ini detail di neraca energi ya. Berapa yang diserap, berapa yang dipencarkan, berapa yang kemudian kita pakai untuk kehidupan makhluk hidup. Nanti ada di bagian neraca energi. Oke. Ini kita masih pengenalan mengenai radiasi aja. Oke. Ya. Nah,
apa namanya? Saya kembali lagi ke sini. Sebelum kita melihat gambar yang kiri, tadi saya sudah bicara mengenai hukum Stephen Boltzmann. Stephen Boltzmann. Jadi si Stephen Boltzmann ini mengatakan bahwa besarnya energi yang dipancarkan oleh suatu benda itu adalah pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Ya, pangkat 4 dari suhu mutlaknya, ya. Tapi dipengaruhi oleh tetapan Stephen Boltzmann-nya, ada tetapannya plus emisivitas. Ya, emisivitas ini adalah terkait dengan black body sebetulnya, ya. Jadi nanti emisivitas itu terkait dengan kalau semakin tinggi emisivitasnya maka hampir benda itu meradiasikannya sempurna gitu. Jadi artinya kalau emisivitasnya 0 sampai dari 0 sampai 1, maka 1 itu paling tinggi. Tapi rata di alam itu sebetulnya kalau kita bicara itu setiap benda itu memancarkan radiasi selama dia suhunya di atas suhu mutlak. Suhu mutlaknya berapa? Suhu mutlaknya adalah 273 Kelvin. Kalau di Celsiuskan itu berarti berapa tuh? 273 Kelvin itu berarti 200 minus 273 derajat Celcius, ya. Jadi selama suatu benda itu suhunya di atas minus 273 derajat Celcius atau sama dengan 0 Kelvin, ya, maka sebetulnya benda itu dia bisa memancarkan energi. Ya, nah gitu. Jadi artinya dari persamaan ini kita tahu bahwa semakin tinggi suatu benda, maka energi yang dipancarkan semakin tinggi suatu benda, energi yang dipancarkan semakin apa? Semakin besar. Semakin besar. Jelas itu. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka energinya yang dipancarkan itu akan semakin besar. Oke? Siap ya? Sampai sini ya. Nah, saya setelah ini clear baru saya akan menjelaskan gambar ini ya. Oke. Nah, kemudian sampai sini hukum Stephen Boltzmann jelas ya. Saya harusnya di metodologi juga sudah dijelaskan. Mudah-mudahan ya. Oke, yang kedua saya mau bicara hukum Wien. Wien mengatakan begini bahwa panjang gelombang yang dipancarkan oleh satu benda, tadi kan kita bicara energinya, Stephen Boltzmann, bahwa energi yang dipancarkan oleh suatu benda itu pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Gampangnya gitu kata Stephen Boltzmann. Nah, kemudian karena energi ini dipancarkan dalam bentuk sebuah gelombang elektromagnetik, maka berarti harus ada panjang gelombangnya. Nah, Wien itu melihat bahwa ternyata setelah dia mengadakan riset, ternyata panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan suhu. Artinya dia berbanding terbalik dengan energi. Artinya apa? Semakin tinggi suhu suatu benda, di mana energinya itu semakin besar, maka panjang gelombangnya akan semakin pendek. Jadi panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan suhu dan energi dari suatu benda. Maka dapatlah persamaan Wien ini. Oke, jadi panjang gelombang maksimumnya itu akan berbanding terbalik dengan suhu. Jadi kalau suhu suatu benda itu tinggi, maka panjang gelombangnya akan relatif pendek. Tapi kalau suhu suatu benda itu lebih rendah, maka panjang gelombangnya akan menjadi lebih panjang. Sampai sini clear nggak? Jelas nggak? Jelas. Nah, dari sini kemudian kita tahu, kembali lagi pertanyaan yang tadi. Berapa suhu matahari? Berapa suhu matahari? 6.000 Kelvin. Berapa energinya? 73,5 megawatt per meter persegi. Ya kan? Oke, sekarang saya mau bandingkan. Berapa suhu permukaan bumi? Berapa suhu permukaan bumi rata-rata? Ada yang tahu nggak? Nah, ini saya mau tanya. Ada yang tahu? Hah? Berapa? Mungkin sekitar 15 derajat. Yes, betul banget. 14,5 sampai literatur ada mengatakan 14, ada yang mengatakan 14,5, ada yang mengatakan 15. Oke, saya lebih prefer yang gampang aja, kita ngingetin 15 derajat. Ya, suhu permukaan bumi rata-rata itu, Pak, gimana cara ngukur suhu permukaan bumi rata-rata? Gimana caranya? Pak, kok bilangnya 15? Bukannya kalau di kutub itu minus 50 derajat, Pak?
Bukannya kalau di kota itu bisa 35 derajat, di padang pasir bisa 40 derajat. Tuh rata-rata bisa katakan 15. Dari mana angka 15? Dari mana kira-kira? Ada kebayang nggak mengukur 15 derajat itu gimana caranya? 15 derajat itu menggambarkan suhu permukaan bumi, seluruh permukaan bumi ya, mau di kutub, mau di lintang menengah, mau di ekuator, dalam skala spasial dan temporal. Jadi rata-rata dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, temporal, spasial dari ujung kutub utara sampai ujung kutub selatan itu kalau kita asumsikan, kita rata-ratakan, pagi, siang, malam, pokoknya rata-rata semua di rata-rata, jadi dalam skala spasial dan temporal, maka didapat rata-rata kira-kira 15 derajat. Jelas nggak di sini 15 derajatnya? Jelas? Jelas, Pak. Oke, nah perhatikan. Dengan suhu bumi 15 derajat, berapa energi yang dipancarkan oleh bumi? Berdasarkan Stephen Boltzmann, coba hitung. Hitung, ayo hitung dulu sekarang. Berapa energi yang dipancarkan oleh bumi? Berapa? Ingat ya, suhu matahari itu kan sama dengan 6.000 Kelvin. Maka didapat dia 73,5 ya megawatt per meter persegi. Oke. Ya. Sementara suhu permukaan bumi itu hanya 15 derajat. Kalau 15 derajat itu berarti berapa Kelvin? Harus jadikan Kelvin dulu ya. Jadi berapa? 15 tambah 2, 73. 288 Kelvin. Ya kan? Maka coba berapa besarnya energi yang dipancarkan oleh bumi? Oke. Hitung, sambil hitung coba siapa yang bisa hitung. Nanti kasih tahu ke saya ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa suhu matahari tadi kan 6.000 Kelvin. 6.000 Kelvin. Berarti panjang gelombangnya, gimana cara gambar panjang gelombangnya ya? Panjang gelombangnya sama dengan kan 2897 dibagi suhunya kan? Ya kan dibagi 6.000. Bandingkan dengan bumi yang hanya 288, maka panjang gelombangnya sama dengan 2897 dibagi 288. Dari sini kan udah jelas bahwa mana yang lebih panjang gelombangnya. Panjang gelombang matahari atau panjang gelombang bumi? Mana? Bumi. Hari, Pak. Bumi, Pak. Bumi, Pak. Bumi. Bumi. Jadi panjang gelombangnya bumi ya itu akan lebih besar dari panjang gelombangnya matahari. Oleh karena itu, dalam kita belajar meteorologi, belajar klimatologi, ini tolong diingat, jangan sampai lupa. Nanti selanjutnya terus menerus nih ya. Saat kita bicara gelombang, energi gelombang pendek, ini mengacu ke energi dari mana? Matahari. Matahari. Radiasi surya. Tapi saat kita bicara gelombang panjang, itu kita kan mengacu ke radiasi bumi. Kira-kira bisa diingat nggak selanjutnya? Bisa diingat nggak selanjutnya? Bisa, Pak. Ingat ya, jangan sampai ketukar ya. Pak, gimana cara ngingetnya? Saya takut ketukar-tukar. Sebetulnya kuncinya kalian ingat ini aja. Hukum Wien ini aja. Ya, dan hukum Stephen Boltzmann. Ya. Stephen Boltzmann pokoknya energi berbanding lurus dengan suhu. Kalau Wien, energi berbanding terbalik dengan suhu. Panjang gelombang berbanding terbalik dengan suhu. Semakin tinggi suhu satu benda, maka panjang gelombangnya akan semakin pendek. Karena dia berbanding terbalik.
Nah, dari situ baru kita lihat gambar ini, ya. Maka kita tahu bahwa ya matahari yang memiliki energi lebih besar, ya, radiatif fluxnya lebih besar, ya, dalam water meter persegi, maka dia kisaran panjang gelombang itu bisa kita lihat ini hanya maksimal di sekitar 4 mikrometer. 4 mikrometer. Sementara bumi, ya, bumi dengan radiatif flux yang lebih rendah, ya, karena kalian tinggal cek sel hukum Stephen Boltzmann ini aja. Maka kisaran radiasinya itu di atas 4 mikrometer. Ya, di atas 4 mikrometer. Jadi benar-benar pancaran radiasi di bumi itu adalah kita sebut sebagai radiasi gelombang panjang. Kalau yang matahari kita sebut sebagai radiasi gelombang pendek. Oke, sampai 0, ya sekitar sampai, kalau matahari sampai 4 mikrometer, ya, atau 0,3, 0,2, 0,3 sampai 4 mikrometer biasanya. Sedangkan bumi itu dari 4 sampai 120 mikrometer. Jadi range-nya besar. Range-nya besar. Kalau matahari range-nya kecil, karena maksimal di 4 mikrometer. Oke. Pak, nanti pengaruh dari panjang gelombang panjang dan pendek ini apa? Nanti kita ceritakan. Kalau panjang gelombang panjang itu seperti apa? Kalau panjang gelombang pendek itu seperti apa? Nanti dalam konteks powernya dia, kekuatannya dia dalam saat dia proses transfer. Ya, nanti kita akan lihat bedanya antara yang kita sebut sebagai radiasi gelombang panjang dengan radiasi gelombang pendek. Oke, lanjut ya. Mana nih kursor saya? Oh, ini saya off dulu ya. Gimana cara off ini? Bentar. Oke. Bentar. Saya kok nggak bisa balik ya? Bentar ya. Gimana nih? Oke, balik ya. Selanjutnya. Aduh, ini belum saya hapus. Tadi. Ininya gimana cara saya hapus? Clear all drawing. Oke, ya. Bagaimana tadi? Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sifat dari radiasi, ya, sifat dari radiasi. Nah, oke. Nah, satu, kalau kita bicara energi yang dipancarkan dari matahari, ya, tadi sudah saya katakan bahwa sifat radiasi yang dalam bentuk gelombang elektromagnetik itu adalah sifat gelombang, ya, yang bergerak dengan kecepatan cahaya C. C itu kecepatan cahaya 3 × 10⁸ meter per detik. Ya, jadi kalau kita bicara ini, maka ya rumus dasarnya adalah kita tahu bahwa kecepatan cahaya itu adalah berbanding lurus dengan panjang gelombang dan frekuensi. Sehingga kita bisa balik kalau kita mau mendapatkan frekuensi dari energi gelombang itu sama dengan kecepatan cahaya dibagi panjang gelombangnya. Pak, dari mana kita tahu panjang gelombangnya? Kan udah bisa dihitung tadi dengan rumus Wien berapa panjang gelombangnya, ya kan? Kita tahu dari rumus Wien. Ya. Oke, yang kedua dia bersifat partikel, foton, energi, energi foton namanya, energi foton. Karena energi foton dia memiliki kekuatan, power, ya, energi foton. Nah, energi foton ini bisa didekati dengan persamaan Planck, ya. Ada konstanta Planck di situ bahwa energi sama dengan, ya,
energi ya sama dengan konstanta Planck dikali dengan F-nya itu apa? Tadi frekuensi. Ya. Dari sini sebelumnya kita juga nanti dapat gambaran bahwa semakin besar energi ya, semakin besar energi, maka panjang gelombangnya akan semakin pendek. Semakin rendah energinya, maka panjang gelombangnya menjadi panjang gelombang panjang. Jadi sebetulnya dua sifat ini nanti menggambarkan yang sudah kita bahas tadi, membuktikan juga bahwa radiasi matahari nanti itu adalah sebuah short wave radiation atau radiasi gelombang pendek. Sementara radiasi yang dipancarkan oleh bumi itu adalah sifatnya long wave radiation atau radiasi gelombang panjang. Oke, mudah-mudahan sampai sini clear dulu. Saya sih berharap tidak ada lagi yang tertukar-tukar. Nggak ada lagi yang nggak paham, nggak ada lagi yang bingung yang mana radiasi gelombang panjang, yang mana radiasi gelombang pendek. Logiknya harus kalian pahami, ya. Energi besar implikasinya apa? Ya. Suhu tinggi implikasinya energinya besar. Suhu tinggi implikasinya panjang gelombangnya pendek. Energi besar juga implikasinya panjang gelombangnya pendek. Jadi selama kalian bisa mengingat logika itu, maka sebetulnya nggak ada celah untuk kalian lupa. Saat kita bicara long wave radiation, short wave radiation, kalian tahu kita mengacu kemana. Oke, saya lanjut ya. Kemudian selanjutnya kita bicara spektrum tadi. Ini kita mau bicara radiasi matahari dulu, spektrum dari panjang gelombang matahari. Ya. Nah, kalau kita bicara spektrum, memang kita bisa memberi nama dari berbagai macam spektrum itu. Ya, kita bisa memberi nama dari berbagai panjang gelombang itu. Nah, dari pancaran gelombang radiasi matahari yang sebetulnya paling banyak kita manfaatkan itu ya, itu yang ada di panjang gelombang visible light. Karena dengan visible light inilah kita bisa melihat semua yang ada di bumi ini dengan lebih baik. Ya, bayangin kalau kita nggak punya panjang gelombang yang nggak punya ini visible light ini. Kalian suka nonton film kan, kalau orang itu melihat sesuatu di malam hari, atau kalian suka melihat nggak video-video yang dibuat dengan kamera infrared. Hasilnya kayak gimana? Hijau, Pak. Hah? Hijau. Pokoknya satu warna gitu ya. Hijau karena grey abu gitu tergantung ininya. Ya itu. Kalau nggak ada visible light kita seperti itu gitu. Untungnya ada visible light sehingga kita bisa membedakan ada warna merah, kuning, biru, hitam, ungu dan sebagainya, semua warna yang kita kenal. Itu adalah bagian dari spektrum radiasi matahari. Ya, makanya kalau kalian punya kamera di rumah, mungkin CCTV gitu ya. Kalau dia siang dia pakai visible light. Ya, jadi kelihatan itu semuanya berwarna-warni. Tapi begitu malam lampunya kita gelapkan semua, misalnya teras rumah atau rumah kita gelapkan, kita punya CCTV, maka CCTV akan beralih ke infrared. Apa hasil gambarnya? Ya black and white lah. Nggak ada gambar-gambar gitu. Nah, biasanya seperti itu. Kecuali kalau kita modifikasi tampilannya begitu kan. Tapi akan seperti itu. Ya. Jadi dari sekian tadi panjang gelombang matahari yang ini ya, dari 0,3 sampai 4 mikrometer radiasi matahari ini, maka kita dapatkan berbagai macam spektrum dari panjang gelombang itu. Ya. Nah, ini kalian baca. Nanti peruntukan ini kan beda-beda ya. Ultraviolet ini akan sebetulnya ultraviolet ini penting. Ya. Ultraviolet ini penting di atmosfer bumi kita. Ultraviolet pun terbagi menjadi 3 kelas, UVA, UVB, UVC. Nah, tolong saya minta kalian searching ya, minggu depan saya akan tanya mana radiasi ultraviolet yang aman buat kita, mana radiasi ultraviolet yang tidak aman, yang berbahaya buat kita. Minggu depan saya akan tanya.
Kemudian ada namanya PAR, photosynthetic active radiation. Jadi radiasi pada panjang gelombang yang dimanfaatkan oleh proses fotosintesis. Ya, jadi nggak semua radiasi itu sebetulnya diserap oleh tanaman. Yang diserap oleh tanaman hanya yang berada pada panjang PAR itu. PAR itu ya, selebihnya enggak gitu ya. Selebihnya enggak, jadi hanya pada spektrum yang PAR itu ya. Nah, di luar itu ada berbagai macam lagi spektrum yang lain. Jadi kalau kita bicara ini wavelength-nya ya, panjang gelombangnya ya, maka ya kira-kira matahari itu sampai near infrared, karena sampai 4 ya. Kalau kita lihat gambar ini ya, sun radiation itu sampai 4 mikrometer nanti ya. Oke, terus nah sekarang saya mau bicara mengenai variasi. Nah, siapa yang pernah ke luar negeri? Ada nggak? Ada nggak? Siapa yang pernah? Mungkin, oke, nggak usah deh. Siapa yang tahu bisa nggak ya? Adakah satu tempat di bumi yang dalam satu waktu nggak akan pernah menerima radiasi matahari? Ada nggak menurut kalian? Ada nggak? Ada, Pak. Hah? Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Oke. Kapan dan di mana? Mungkin di bumi bagian utara atau bagian selatan di waktu-waktu tertentu, Pak. Oke. Ada nggak suatu tempat di bumi yang mungkin akan mengalami, mungkin nggak nih? Mungkin nggak tuh, bukan ada. Mungkin nggak ada satu tempat di bumi yang mengalami siang 24 jam? Mungkin nggak? Menurut kalian mungkin nggak ada satu tempat di permukaan bumi satu waktu? Mungkin Pak, karena ada fenomena midnight sun itu Pak. Oke, that's great. Walaupun alasannya tidak menjelaskan, tapi betul ya. Jadi kalau kita bicara bumi kita, maka kita sebetulnya memiliki variasi penerimaan radiasi yang besar. Kenapa bisa begitu? Karena bumi kita bentuknya bola. Jadi kalau saya punya center, ya saya punya kelihatan handphone saya. Gimana caranya? Saya punya bidang datar yang kemudian saya center gitu ya, saya center. Maka si bidang datar ini karena di bagian depannya ini aja. Nah, itu kalau dia bentuknya datar. Nah, problemnya bumi kita itu kan bentuknya bulat. Karena dia bentuknya bulat, maka yang diterima itu yang paling banyak di mana? Jadi kalau kalian melihat bola gitu, kemudian kalian center, kira-kira yang paling banyak menerima cahaya yang mana? Bagian apa? Bagian yang tengahnya kan? Di mana permukaannya yang lebih datar di tengah ya. Kalau semakin bawah kan dia semakin miring kan? Ya nggak? Ya nggak? Iya Pak. Nah, itu yang pertama. Artinya bumi kita bola, sehingga penerimaan radiasinya pasti nggak sama. Karena yang paling banyak permukaannya itu di bagian tengahnya ekuator. Itu yang pertama. Kedua, pada saat yang sama, bumi kita itu kan berputar pada porosnya yang kita sebut sebagai rotasi. Artinya, ada saatnya suatu tempat menerima radiasi, ada saatnya enggak. Itulah yang kita sebut sebagai diurnal, siang dan malam. Kita sebut siang kalau suatu daerah itu menerima radiasi dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kita sebut malam ya saat daerah tersebut tidak lagi menerima radiasi. Jadi kapan siang hari itu? Bukan jam 6 sampai jam 6 sampai jam sore, bukan. Kapan siang hari itu? Saat satu wilayah itu menerima radiasi. Kapan disebut malam hari? Saat dia sudah nggak menerima lagi radiasi. Kenapa? Karena dia ada di balik dari hadapan matahari. Karena bumi kita berotasi pada porosnya. Nah, artinya
Artinya ada variasi penerimaan energi di situ. Oke, nah ya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, selain tadi bentuk bumi yang bola, bumi berotasi pada porosnya, kemudian bumi juga pada saat yang sama berevolusi mengelilingi matahari. Berevolusi mengelilingi matahari dalam rentang waktu yang 1 tahun, 365 atau 366 hari. Nah, ingat, bumi berevolusi mengelilingi matahari tidak dalam posisi dia diam, tapi dalam posisi dia sambil berputar pada porosnya. Dan ternyata kita tahu bahwa bumi yang berotasi pada porosnya tadi tidak berotasi dalam kondisi tegak, tapi dengan sudut kemiringan tertentu. Sudut kemiringan tertentu yang bisa berubah seiring dengan revolusi buminya itu. Jadi kalau misalnya, perhatikan tangan saya, kalau ini kita sebut posisi tegak, begini nih, kita sebut gimana? Tegak nggak di tangan saya? Tegak nggak? Tegak ya? Oke, perhatikan ya. Dalam rentang waktu 1 tahun, bumi akan bermiring ke depan begini. Oke. Kemudian akan kembali lagi ke tegak lagi, akan miring ke belakang, dan akan tegak lagi. Kebayang nggak maksud saya? Ya, oke. Nah, apa implikasi bumi miring ke depan, implikasi bumi tegak, dan implikasi bumi miring ke belakang? Implikasinya kepada posisi bumi dan matahari yang kita sebut sebagai gerak semu matahari. Kenapa gerak semu, Pak? Karena seakan-akan matahari yang bergerak, padahal kan bumi kan sebetulnya. Nah, saat posisi bumi, ini saya anggap mataharinya ada di, matahari apa ya? Handphone saya lah ya. Matahari ada di, nah tadi ada di sini kanan ya. Ini buminya ya. Matahari ini kanan. Susah deh. Ya udah nggak apa-apa. Jadi saat ini matahari ya, ini bumi ya. Saat bumi menghadap ke arah matahari ke depan gitu, istilahnya penunduk ya, nunduk gitu ya, gitu. Maka seakan-akan daerah lintang utara lebih dekat ke matahari, ya nggak? Jadi dengan kondisi ini seakan-akan matahari itu ada di utara gitu. Nah, tapi saat buminya tegak, seakan-akan semua tempat di bumi jaraknya sama dengan matahari. Saat bumi posisinya bergerak agak dengan ke belakang begini ya, maka seakan-akan lintang selatan yang lebih dekat dengan matahari, sehingga kita bisa mengatakan oh mataharinya ada di selatan gitu. Nah, nanti baru kembali lagi ke tegaknya. 4 posisi inilah yang nanti menentukan sekali bagaimana variasi penerimaan radiasi di bumi kita. Kenapa senter saya nyala sih? Oke, ya. Jadi perhatikan. Jadi nanti kita akan bicara variasi radiasi secara spasial. Spasial. Karena apa? Tadi antara ekuator, lintang menengah, lintang tinggi akan ada penerimaan yang berbeda karena bentuk kita bola tadi, saya bilang bola tadi. Kedua, variasi menurut waktu yang tergantung kepada rotasi bumi dan revolusi bumi.
Halo. Kedengaran suara saya? Sorry tadi keputus. Bentar, Pak. Sorry. Aduh. Semua udah masuk lagi ya? Sorry tadi saya keputus. Saya sharing lagi ya, sorry. Oke, lanjut ya. Oke, nah jadi variasi tempat dan variasi waktu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara radiasi matahari tadi ya, maka sebetulnya ya radiasi yang diterima oleh permukaan bumi pada siang hari tadi, kan kita sebut siang hari itu saat suatu wilayah itu menerima radiasi, ya kan? Nah, radiasi yang diterima oleh suatu wilayah itu pada siang hari itu berarti radiasi sumbernya dari mana? Dari mana? Radiasi dari mana? Dari matahari. Maka kita sebut sebagai short wave radiation. Ya kan? Jadi pada suatu tempat, di suatu tempat, maka dia siang hari akan menerima radiasi gelombang pendek dari matahari. Radiasi gelombang pendek dari matahari. Tapi permukaan bumi di tempat itu melepaskan radiasi nggak? Melepaskan radiasi nggak? Iya, Pak. Iya kan? Sebetulnya melepaskan kan? Ingat, karena kembali ke hukumnya Stephen Boltzmann tadi apa? Semua benda ya yang suhunya di atas 0 Kelvin, secara suhu mutlak, itu akan memancarkan radiasi. Tapi karena suhunya tergolong rendah kalau kita bandingkan dengan matahari, maka radiasi dilepaskan oleh bumi itu disebut sebagai radiasi gelombang panjang atau QL. Kalau QS itu radiasi matahari, QS short, S-nya itu short ya, short wave. QSW itu QSW, short wave radiation. Q itu biasanya kita pakai untuk menyimbolkan radiasi, QSW. Kalau QLW, long wave itu berarti radiasi yang dipancarkan oleh bumi, ya. Oke. Nah, sebetulnya nanti ya akan ada keseimbangan antara radiasi yang datang dari matahari sebagai QSW, ya, radiasi gelombang pendek matahari, dengan besaran radiasi yang dipancarkan oleh bumi. Intinya begini, kita menerima radiasi dari matahari misalnya 100%. Maka dari 100% itu harus saya katakan, yang sampai di permukaan nanti cuma 50%. 50%-nya lagi ada yang dipantulkan di puncak atmosfer, ada yang dipencarkan oleh awan, ada yang diserap oleh awan, baru ada yang diterima di permukaan. Ya, nah, nanti dari 50% radiasi yang sampai di permukaan bumi itu akan disimpan, diserap oleh permukaan, baik itu daratan atau lautan. Disimpan. Kapan disimpannya? Ya dari pagi sampai sore, saat radiasi itu masih memancar. Kalau sudah sore sampai malam, terus sampai pagi, kan di tempat itu udah nggak ada penerimaan radiasi lagi. Akumulasi QS-nya berhenti. Nah, saat akumulasi QS-nya berhenti, maka yang dominan di wilayah tersebut nanti adalah pancaran radiasi gelombang panjang dari bumi. Pak, kalau siang hari ada nggak pancaran radiasi gelombang panjang? Tetap ada. Siang juga tetap ada pancaran radiasi gelombang panjang. Tapi ingat, pancaran radiasi gelombang panjang yang dari bumi pada pagi sampai sore hari itu sebetulnya adalah radiasi yang disimpan juga oleh bumi, ya, bukan bumi, saat matahari itu mulai memancarkan radiasi. Artinya kalau kita lihat seperti itu, maka nanti kita bisa membayangkan dari pagi hari itu, maka tren radiasi itu akan naik terus. Kapan puncaknya radiasi paling banyak diterima oleh permukaan bumi? Kira-kira kapan? Kapan waktu bumi menerima radiasi matahari paling banyak? Kapan? Pukul 2, Pak. Jam 12, Pak. No, jam berapa? Pukul berapa? Pukul berapa? 12, Pak. 12. Oke.
Jadi bumi kita, suatu tempat akan menerima radiasi paling banyak dengan asumsi nggak ada awan ya, nggak ada awan ya. Itu adalah saat kapan? Saat kapan? Saat kapan? Yang hari, Pak. Saat matahari itu tegak lurus dengan permukaan bumi, permukaan lokasi itu. Jadi, Pak, jam 12 nggak? Belum tentu jam 12. Bisa jam 12 kurang, bisa jam 12 lewat. Tapi matahari itu, ya, radiasi matahari itu akan maksimum diterima di suatu tempat, itu adalah saat matahari tegak lurus dengan lokasi wilayah tersebut. Tegak lurus. Disitulah radiasi itu maksimum. Biasanya plus minus jam 12 memang, ya, plus minus jam 12. Setelah itu radiasi akan turun. Kenapa? Karena matahari sudah mulai bergeser miring. Udah nggak tegak lurus lagi, sudah bergeser miring sampai sore hari. Radiasi makin lama semakin turun. Tapi bumi semakin lama semakin banyak energi yang dipancarkan oleh bumi. Sampai akhirnya setelah sore hari, matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam, bumi nggak lagi menerima radiasi matahari. Apa yang dilakukan oleh bumi? Bumi tinggal melepaskan radiasi gelombang panjangnya yang dari pagi sampai sore disimpan. Jadi radiasi dari pagi sampai sore yang disimpan oleh bumi itu kan dilepaskan pelan-pelan selama malam hari dari matahari terbenam sampai matahari terbit kembali. Itu sebabnya biasanya kita akan mengalami suhu yang lebih turun di sore, malam, sampai pagi hari. Kenapa? Karena kita nggak lagi menerima radiasi. Kita hanya tinggal melepaskan tabungan kita. Tabungan kita lepaskan sedikit-sedikit radiasi dari bumi. Sampai kapan? Sampai kemudian besok pagi matahari terbit kembali dan memberikan lagi energi radiasinya ke permukaan. Kebayang nggak maksud saya? Kebayang? Sayang, Yang, Pak. Pak. Oke, next ya. Oke, nanti kita tahu bahwa faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan radiasi dari bumi. Tadi saya katakan jarak menjadi faktor, tapi bukan satu-satunya. Ya, jarak menjadi faktor. Tapi bukan satu-satunya. Buktinya apa? Buktinya Merkurius lebih dingin daripada Venus. Daripada Venus ya. Kemudian yang kedua adalah panjang hari. Apa sih yang dimaksud dengan panjang hari? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak maksud dengan panjang hari? Ada yang tahu nggak apa yang maksud dengan panjang hari? Ada yang tahu? Ya, pancaran cahaya matahari. Apa yang maksud dengan panjang hari? Panjang hari adalah waktu dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Panjang hari. Pak, bukannya panjang hari kita itu rata-rata 12 jam. Yes, 12 jam. Tapi itu hanya untuk daerah tropis. Kalau semakin tinggi lintangnya, nanti panjang hari ditentukan oleh kemiringan buminya ini nih. Buminya sedang miring ke depan, sedang miring ke belakang. Kalau sedang tegak, maka di semua tempat di permukaan bumi panjang harinya sama 12 jam. Karena ini mata bumi, ini matahari misalnya. Buminya tegak nih, maka seluruh radiasi matahari terkena semua dari kutub utara sampai kutub selatan. Tapi kalau buminya sedang miring ke depan, mataharinya di sini, maka yang menerima radiasi lebih banyak dari lintang utara, sehingga apa? Panjang hari di lintang utara akan lebih panjang. Kalau buminya sedang miringnya ke belakang, maka yang banyak menerima radiasi lintang selatan, maka lintang selatan akan mengalami panjang hari yang lebih panjang. Logika ini kemudian karena kemiringan ini menyebabkan nggak heran orang-orang yang tinggal di lintang tinggi Eropa, lintang tinggi di selatan, misalnya Cape Town di Afrika Selatan atau di Selandia Baru, ya. Kalau mereka melaksanakan saum atau puasa dan puasanya itu di pertengahan tahun atau akhir tahun, maka nggak heran mereka bisa mengalami puasa yang sangat panjang
atau puasa yang sangat pendek. Kapan sangat panjang? Sangat panjang terjadi kalau puasanya terjadi pada misalnya pertengahan tahun di lintang utara. Kenapa? Karena pada pertengahan tahun posisi bumi sedang miring ke arah matahari yang bagian atas. Maka seakan-akan matahari ada di lintang utara. Maka wilayah lintang utara akan mengalami panjang hari. Jadi jangan heran puasa di 5 tahun terakhir ini, kan di pertengahan tahun ya, orang-orang di Eropa, Amerika Utara sana, puasanya itu, kalian puasa berapa jam biasanya? Kalian puasa berapa jam? 8, Pak. Kok 8? Kan sahurnya jam 5, bukanya jam 6, kok 8 jam? 13. Sekitar 13. 11-12 jam lah ya, karena kan kalian biasanya 4:30 udah imsak kan gitu ya. Kalian baru sahur lagi, baru buka lagi jam 6 maghrib kan. Biasanya kalian puasa paling 11-12 jam. Itu panjang hari kita. Tapi orang-orang di benua Amerika Utara atau di Eropa Utara pada bulan puasa di pertengahan tahun lalu, mereka puasanya bisa 16 jam, 17 jam, 18 jam, bahkan ada sampai 20 jam. Kebayang nggak puasa 20 jam? Kira-kira sanggup nggak? Baru juga sahur, ya, udah langsung puasa, ya, 20 jam. Baru juga buka, sholat tarawih, udah langsung imsak lagi, udah langsung sahur lagi. Ini cuma 12 jam, selisihnya cuma 4 jam. Bayangin. Kebalikannya, orang yang di lintang selatan, ya, di selatan, baru juga imsak, udah buka 4 jam kemudian. Karena panjang harinya pendek gitu loh. Ya itulah bumi kita. Karena bicara pengaruh ini. Oke, nanti kita bahas lagi itu ya. Kemudian yang ketiga faktornya adalah sudut datang radiasi surya. Sudut datang, itu pengaruh kepada posisi tadi bumi matahari. Keempat, pengaruh atmosfer. Atmosfer itu berarti pengaruh keawanan ya, apakah ada keawanan atau tidak. Pak, keawanan sifatnya apa ya? Keawanan itu pada dasarnya dia punya kemampuan untuk memblok, menahan radiasi gelombang pendek. Jadi walaupun energi matahari besar, tapi keawanan itu masih punya ruang. Sehingga kalian kadang-kadang kan akan merasakan radiasi matahari itu tertahan oleh keawanan. Maka nanti kita mengenal selain panjang hari, nanti ada istilah lagi yang namanya lama penyinaran. Tahu nggak apa itu lama penyinaran? Tahu nggak apa itu lama penyinaran? Ada yang tahu? Apa itu lama penyinaran? Jumlah waktu matahari mengenai bumi secara Yes. Jumlah waktu ya lamanya radiasi matahari itu langsung sampai permukaan bumi tanpa terhalangi oleh keawanan. Disebut sebagai lama penyinaran. Ya, oke. Next ya. Nah, ini yang tadi saya katakan bagaimana ya jarak bumi dan matahari itu pengaruh. Jadi ada yang namanya perihelion, ya. Perihelion yaitu posisi terdekat bumi dan matahari. Kira-kira 147 juta kilometer. Ada yang namanya aphelion di pertengahan tahun, titik di mana bumi terjauh dari matahari. Rata-ratanya tadi di kisaran 150 juta kilometer. Ya, ini baca aja ya. Nah, kalian bisa lah ini. Ingat ya, perihelion, aphelion. Nah, ini yang saya mau jelaskan, ya. Dengan posisi miring tadi planet bumi yang kadang ke depan, kadang ke belakang, maka kita akan punya sebetulnya empat waktu yang khas, unik ya. Yang kadang-kadang ini kalau zaman dulu itu dikait-kaitkan dengan the power of universe, kekuatan tata surya. Jadi kekuatan gaib, ya. Ada yang namanya equinox, ada yang namanya solstice. Kapan equinox? Equinox itu adalah saat matahari tegak lurus dengan bumi. Kapan itu? Yaitu di sekitar tanggal 21
23 September, dan 21-22 Maret. Jadi setahun itu kita mengalami 2 equinox, ya, yaitu March equinox dan September equinox. March equinox dan September equinox. Pada saat equinox, semua tempat di permukaan bumi akan menerima panjang hari yang sama, kira-kira 12 jam. Radiasinya Pak ya belum sama, karena tergantung kawanan dan apa kan ada dan lain-lain. Ya. Tapi panjang harinya ya sebenarnya relatif sama kalau kita asumsinya tidak ada awan. Ya. Nah, pada saat equinox ini ingat maka semua tempat di bumi akan mendapatkan radiasi yang waktunya hampir sama, ya, sehingga kita punya panjang hari hampir 12 jam yang sama di seluruh permukaan bumi pada saat equinox, ya. Radiasi yang diterima di lintang utara sama dengan radiasi yang diterima di lintang selatan. Nah, jadi kalau itu terjadi pada bulan Maret, ya, kita mulai dari Maret. Ya. Nah, setelah bulan Maret, bumi kita itu berputarnya sambil menghadap agak ke depan, sehingga apa? Sehingga yang lintang utara seakan-akan dengan matahari, seakan-akan kita bicara mataharinya ada di lintang utara. Nah, kondisi ini disebut sebagai summer solstice. Pak, kenapa summer, Pak? Karena yang membuat kesimpulan ini, penamaan ini, orang-orang di wilayah lintang utara. Pada bulan Juni, lintang utara itu adalah musim panas, maka disebut sebagai summer solstice. Solstice-nya pada saat summer. Gitu, ya. Summer solstice. Nah, pada saat summer solstice ini, maka penerimaan energi radiasi terbesar ada memang di lintang utara. Ekuator tetap menerima, kita mah kapan aja menerima, tapi posisinya seakan-akan matahari itu ada di lintang utara. Nah, karena bumi kita itu bulat dan bumi kita itu miring, maka si bagian kutub ini akan selalu menghadap ke arah matahari. Bagian kutub utara akan selalu menghadap ke arah matahari. Karena kan di waktu berputar kan dia nggak bisa tertutup. Karena kalau di lintang yang bawah kan dia berputar, pada saat dia berputar maka dia ada waktu kan, siang dan malamnya dapat gitu, karena bumi kita berputar. Tapi yang atas ini kan walaupun dia berputar tapi palanya masih menghadap ke matahari terus. Apa akhirnya? Pada saat summer solstice, kutub utara akan mengalami siang 24 jam. Jadi siang hari itu dari mulai ekuator sampai kutub utara itu semuanya semakin bertambah. Nah, makanya orang-orang yang di lintang menengah itu bisa puasa 20 jam gitu. Orang-orang yang di kutub kalau harus puasa 24 jam. Kebayang nggak gimana sahur puasanya kalau matahari 24 jam. Ya, kebayang. Coba pikirin gimana cara puasanya. Ya, oke. Nah, kebalikannya nanti di lintang selatan, karena dia ada di posisi miring, dia sama sekali nggak kena radiasi matahari. Akhirnya apa? Akhirnya lintang selatan akan mengalami malam 24 jam. Bangun tidur kok gelap ya? Mandi, sarapan kok masih gelap? Siang kok masih gelap? Mau tidur lagi masih gelap? Bangun tidur lagi gelap lagi. Selama 3 bulan, nggak ada matahari di lintang selatan. Ya malam terus. Malam terus. Kalau jamnya sih tetap jam 7 pagi, tapi ya pagi kayak malam aja terus nggak ada matahari. Itu dialami oleh lintang selatan selama 3 bulan, matahari malam itu selama 3 jam. Oke, nah setelah bulan Juni terus bumi berevolusi mengenai matahari lagi, terus nyambung kan muter dari mulai Juni, Juli, Agustus, lama-lama yang tadinya tegak ke depan balik lagi tegak lagi ke tengah gitu. Nah, saat tegak ke tengah ini, maka di bulan September kita sebut sebagai September equinox. Semua permukaan menerima lagi 12 jam. Kan bumi berevolusi nggak berhenti sampai situ kan, lanjut lagi September, Oktober. Nah, setelah September miringnya sekarang gantian ke belakang.
yang dekat jadi ke arah matahari seakan-akan di lintang selatan. Nah, saat dari selatan ini, maka titik terjauhnya itu adalah pada tanggal kira-kira 21-22 Desember yang disebut sebagai winter solstice. Pak, kenapa disebut sebagai winter solstice? Karena pada bulan Desember lintang utaranya sedang musim winter, sedang musim dingin. Ya, karena yang lebih nama kan orang-orang di lintang utara, winter solstice. Pada saat winter solstice kebalikan tadi, summer solstice. Lintang selatan akan mengalami siang 24 jam, lintang utara akan mengalami malam 24 jam. Oke, sampai sini jelas? Jelas nggak? Jelas, Pak. Nah, penjelasannya ada di gambar ini ya. Tadi saya jelasinnya sengaja biar fokus dulu. Nah, ini sudah ada nih dijelasin di sini ya. 24 jam ya itu. Oke. Oke. Lanjut ya. Lanjut ya. Nah, kemudian kita mengenal istilah sudut datang atau kalian ada kuliah lagi jam berapa ya? Kalian ada kuliah lagi jam berapa? Kalian ada kuliah lagi jam berapa? Untuk mayor nggak ada, Pak. Yang mayor nggak ada? Nggak ada ya? Yang minor, yang minor? Setengah 4, Pak. Setengah 4 ya, oke. Masih banyak waktu, 30 menit ya. Tadi kita mulainya kan jam 2 kurang. Oke. Selanjutnya kita bicara sudut datang radiasi matahari atau zenith angle. Nah, ini yang saya bilang tadi. Sebetulnya ini sih ini nanti akan banyak dijelaskan di meteorologi. Nah, saya nggak mau banyak menjelaskannya karena ini sebetulnya termnya meteorologi. Karena kalau klimatologi itu fokusnya kepada sebaran distribusi. Jadi nanti ini akan didetailkan saat kalian di bab radiasi di meteorologi. Tapi intinya gini. Ya. Kalau kita bicara interaksi antara bumi dan matahari, maka sudut datang radiasi matahari itu akan menentukan berapa besaran energi yang diterima di permukaan. Ya, itu ya. Intinya adalah yang tadi saya katakan, radiasi yang disampai permukaan itu akan maksimum terbesar saat sudut datangnya itu adalah tegak lurus dengan permukaan. Maka pada saat itu kita di permukaan akan mendapatkan energi radiasi yang maksimum. Ya. Nah, dengan itu sebetulnya karena bumi kita itu bentuknya bola, pada saat yang sama dia berotasi, pada saat yang sama dia berevolusi, maka sudut datang radiasi orang-orang yang ada di lintang utara, yang ada di lintang selatan, yang ada di ekuator itu akan mengalami experience yang berbeda dengan posisi matahari. Misalnya gini, coba deh kalian notice ya, kalian saya nggak tahu notice atau enggak, daily life kalian, dari kehidupan sehari-hari kalian. Pertanyaan saya, ada yang suka memperhatikan matahari terbit nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada, Pak. Siapa? Saya. Oke, pertanyaan saya. Kalau kira-kira seingat kalian, seingat kamu, ya, Fatin, seingat kamu, di rumah kalian nih misalnya, kalian kan kalau pagi bangun tidur biasanya saya di rumah kan, belum kemana-mana. Apakah dalam waktu setahun matahari itu terbit pada titik yang sama selalu? Pertanyaan saya. Sama nggak? Dalam waktu setahun, apakah matahari itu akan terbit di titik yang sama? Berubah-ubah, Pak. Berubah? Berubah-ubahnya gimana? Geser, Pak. Kadang ke Geser. utara, kadang ke selatan. Yes. Ya. Kadang ke utara, kadang ke selatan. Yes, karena ini sesuai dengan tadi, ya, posisi tegaknya bumi kita saat dia berrotasi dan berevolusi. Maka kalau kalian bisa mengamati setiap tahun, nah ini saya berikan contoh ya. Rumah saya itu menghadapnya ke
antara utara dan barat. Bisa kebayang nggak antara utara dan barat? Antara utara dan barat. Rumah saya menghadap mukanya ya, saya menghadap antara utara dan barat. Dan saya punya kamar yang menghadap ke depan, ya, menghadap ke depan rumah saya, berarti menghadap ke arah utara dan barat juga, ya. Jadi dengan kondisi rumah saya yang menghadap utara, antara utara dan barat itu apa namanya itu kalau utara barat itu kalau di mata angin apa namanya itu? Barat laut, Pak. Barat laut, oke. Barat laut, oke. Barat laut, utara, timur laut. Ya, ingatnya belakangnya aja. Barat laut, oke, barat. Jadi saat saya punya rumah yang menghadap ke barat laut, gitu ya, maka kapan jadi gini. Saya punya rumah, saya punya kamar, saya punya kamar utama di atas di rumah saya. Dan kamar utama itu di bagian depannya saya kasih kaca, dindingnya itu dinding ada kaca tembok, saya kasih kaca lebar gitu. Nah, kapan menurut kalian saya akan mengalami kamar yang lebih panas? Ini aplikasi ya. Bagaimana kalian memahami posisi bumi matahari? Saya punya rumah menghadap barat laut. Oke. Saya punya kamar di lantai 2 yang dindingnya itu kaca semua di bagian atas. Dan itu menghadap ke muka, berarti menghadap ke arah barat laut. Kapan kamar saya akan mengalami temperatur yang lebih hangat? Kapan kira-kira kalian? Kapan? Pertengahan tahun, Pak. Hah? Pertengahan tahun, Pak. Pertengahan tahun, yes. Ya. Jadi kamar saya itu akan hangat-hangatnya. Hangat-hangatnya itu karena mataharinya tuh kalau bahasa orang Jawa, kalau bahasa apa? Nyorong gitu. Maksudnya langsung ke arah muka. Kamar saya kebetulan kaca gitu. Ya. Jadi kalau sudah lewat bulan Maret sampai Juni 22-23 Juni itu makin lama makin hangat. Puncak hangatnya itu adalah saat matahari ada di lintang utara pada tanggal 22-23 Juni. Setelah bulan Juni baru bergeser lagi ke arah ekuator. Jadi kamar ini sekarang ini bulan September, kamar saya udah agak nyaman karena udah mau ke equinox. Udah mau menjelang equinox. Karena kan 22 September kan, ya 22 September lah equinox. Jadi kamar saya sekarang sudah mulai. Tapi antara bulan Mei, Juni, Juli, 3 bulan itu adalah masa-masanya matahari itu pas gitu, ke depan kamar saya. Tapi nanti kalau udah September, apalagi Oktober, November, Desember. Desember itu paling nyaman. Kenapa? Karena matahari itu hampir sama sekali nggak langsung kena ke kaca muka depan kamar saya gitu. Karena matahari itu ada di atasnya, ada di atas rumah. Jadi terbit tenggelamnya itu nggak di depan rumah saya, tapi di atas rumah saya, sehingga kaca saya itu aman dari matahari langsung. Biasanya saya merasakan kamar yang lebih nyaman kalau udah bulan September sampai ketemu Maret lagi. Paling nyaman di bulan Januari. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau kalian notice nanti ya, kalian kan mungkin baru akhir tahun depan ya, awal tahun depan mungkin ke kampus gitu ya. Mudah-mudahan sudah pandemi udah usai. Ini masih ada waktu kira-kira berapa bulan. Perhatikan ya sampai bulan Januari. Apakah matahari itu terbit dan terbenam di titik yang sama? Bagaimana pergerakannya? Kalau saya sih sudah bisa membayangkan dari awal ya, bahwa dengan saya membangun rumah menghadap barat laut, karena kebetulan couplingnya menghadap barat laut, dan saya membangun rumah dengan kaca yang besar di halaman di hadap mukanya, maka saya tahu bahwa saya akan mengalami temperatur yang panas antara bulan Mei, Juni, Juli. Saya akan merasakan nyaman itu kalau sudah melewati bulan September sampai ketemu Maret. 6 bulan nyaman, nanti 6 bulan agak-agak kurang nyaman. Ya itu sudah saya sadari dari awal. Tapi itu adalah bagian dari bagaimana kita memahami implikasi dari posisi bumi dan matahari dan sudut datang radiasi matahari terhadap permukaan bumi. Nah, sekarang pertanyaan saya. Jadi kalau begitu Pak, paling nyaman sebetulnya bikin rumah menghadap kemana? Paling nyaman bikin rumah menghadap kemana? Ayo. Menghadap kemana? Utara atau selatan, Pak? Hah?
Menghadap kemana paling nyaman? Utara atau selatan? Yes, sebetulnya. Jadi begini, ya. Jadi begini. Rumah paling nggak nyaman itu kalau menghadap ke barat, sebetulnya. Menurut orang. Kenapa kira-kira paling nggak nyaman menghadap ke barat? Kenapa? Kalau terbit ketemu matahari, Pak. Kalau terbenam juga ketemu matahari lagi, Pak. Iya. Langsung. Kalau rumah kita menghadap ke barat, maka rumah kita akan depan mukanya, ya kan, menghadap itu kan depan mukanya. Rumah kita itu akan menerima halaman muka depan kita radiasi yang tinggi siang sampai sore. Padahal siang sampai sore itu adalah posisi di mana mataharinya itu biasanya terik, plus ditambah suhu udaranya udah tinggi. Kenapa? Karena kan ada akumulasi energi dari pagi sampai siang, gitu kan. Sehingga matahari sore itu akan merasa lebih nggak nyaman buat kita. Tapi kalau matahari ke rumah kita menghadap ke timur masih agak lumayan. Kenapa? Karena mataharinya masih terbit pagi hari dan matahari pagi masih bagus. Kalau matahari sore kan udah matahari yang nggak terlalu bagus buat kita. Ya, dari sisi energi UV-nya juga ultravioletnya, ya pagi itu masih bagus. Berarti sampai jam 10 masih oke. Ya, artinya jeleknya hanya 10 sampai jam 12 gitu kan. Jadi kalau kita menghadap timur masih bagus. Kalau kita menghadap barat itu paling nggak nyaman sebenarnya. Jadi kalau kalian nanti mau desain rumah, pikirkan menghadap kemana, ya. Kemudian Pak, kalau menghadap utara selatan, oke. Utara selatan, tapi perhatikan, kalau rumah kita menghadap utara selatan, ingat, matahari kita itu ada saatnya di mana dia ada di posisi utara. Jadi kalau rumah kita menghadap utara, maka kita akan mengalami ketidaknyamanan itu ya pada saat pertengahan tahun seperti rumah saya sekarang. Jadi akan ada sedikit perbedaan kenyamanan pada pertengahan tahun. Tapi akhir tahun akan kebalikannya. Jadi yang paling enak adalah menghadap kemana saja, tapi kita punya filter terhadap radiasi itu, misalnya vegetasi atau apapun itu. Tapi kalau kita nggak punya filter itu, cari yang tidak langsung terkena radiasi, terutama antara siang sampai sore hari. Artinya jangan menghadap barat, di luar itu masih oke, walaupun ada waktu-waktu di mana mungkin kita akan mengalami ketidaknyamanan. Pilihannya sih antara utara, selatan, timur. Timur kenanya hanya pagi hari, tapi matahari pagi itu bagus. Utara selatan, ya sepanjang tahun oke. Cuma ada saat-saat di mana matahari di selatan kita akan terkena lebih banyak. Saat summer solstice, berarti kalau kita menghadap utara akan terasa lebih panas. Kalau rumah kita menghadap selatan, saat winter solstice Desember kita akan merasakan radiasi yang lebih baik. Itu salah satu aplikasi ilmu klimatologi sebetulnya untuk mendesain bagaimana kenyamanan rumah kita. Ya, nanti detailnya bisa nanti kalian belajar di mata kuliah klimatologi terapan. Oke. Next ya. Oke, ini adalah ya ini bukan hitungan sih sebetulnya ya. Ini contoh bagaimana kita melihat sudut datang berdasarkan ini deklinasi itu ya, yang tadi kemiringan bumi yang saya bilang maju ke depan, mundur ke belakang ya. Deklinasi paling tinggi itu di 23,5 miringnya. Artinya apa? Artinya posisi matahari itu nanti paling tinggi di lintang utara itu di 23,5 derajat lintang utara. Jadi asal mula posisi 23,5 lintang utara selatan itulah karena posisi miring yang disebut sebagai declination tadi. Kalau dia menghadapnya ke depan utara, maka matahari posisinya ada di lintang utara di 23,5 lintang utara. Kalau dia sedang menghadap ke belakang, maka lintang selatan yang menghadap ke matahari, maka posisinya seakan-akan matahari ada di lintang selatan, di 23,5 lintang selatan. Apa implikasi dari ini nanti saya jelaskan di bab selanjutnya, bahwa implikasi dari 23,5 lintang utara selatan itu kita punya karakter wilayah yang khas di antara 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan yang kita sebut kemudian sebagai wilayah tropis, tropical region, wilayah tropis. Itu di mana itu? Yaitu antara 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Di atas itu nanti kita masuk ke wilayah subtropis sampai 66,5 lintang utara selatan, itu masuk ke wilayah kutub utara dan kutub selatan. Itu sebetulnya terjadi karena posisi kemiringan bumi dan
terhadap matahari yang memiliki sudut maksimum di 23,5 deklinasi. Ya, oke. Nggak usah rumit dengan persamaannya, tapi kalian paham implikasinya, ya. Oke. Oke, ini sama aja. Oke, persamaan ini asalnya berapa? Udah 35. Oke, gini. Persamaan-persamaan ini nanti kalian baca dulu ya. Nanti minggu depan kita masih akan ngomong radiasi 2 kali. Minggu depan saya akan ngomong mengenai neraca energi. Tapi saya akan menyinggung dikit lagi mengenai ini ya. Saya akan flashback dikit mengenai radiasi sebelum saya masuk kepada neraca energi. Tolong kalian baca dulu ini ya, pemahaman kalian bagaimana mengenai sudut datang radiasi surya ya. Implikasinya apa nanti, karena ini nanti sebetulnya tergantung kepada nanti pemahaman kita mengenai berapa besaran energi yang diterima oleh permukaan bumi. Seperti gambar ini ya, kalau kita bicara solar time ini jam 6 pagi ya saat matahari terbit ya, kemudian jam 9 pagi, kemudian jam 12 tengah hari nun, ini tegak terus matahari di mana radiasi biasanya surya ini maksimum sampai afternoon-nya di sore dan terbenam lagi sekitar pukul. Ini asumsinya jam 6 sampai 18 ya. Maka sebetulnya kita bicara artinya dengan kondisi seperti ini kita mengenal istilah solar time ya. Waktu lama penyinaran mataharinya itu ya, panjang harinya itu yang kita sebut sebagai panjang hari selama 12 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ya. Nanti kita akan bicara juga mengenai ini. Oke, ini yang panjang hari ya. Panjang hari itu sebenarnya gini. Panjang hari itu bisa kita hitung. Setiap panjang hari di setiap wilayah permukaan bumi bisa kita hitung. Kalau di ekuator rata-rata memang 12 jam. Tapi di semua wilayah di permukaan bumi nanti kita bisa hitung berapa besaran panjang harinya. Panjang hari ya bisa. Tapi kalau lama penyinaran nanti sebetulnya susah kita hitung. Tapi bisa nggak? Bisa. Bisa kita modelkan dengan persamaan biasanya berdasarkan kondisi musim dan sebagainya, kita bisa melakukan pendugaan napungan. Tapi kalau panjang hari itu gampang untuk kita. Kenapa? Karena bumi itu relatif konstan dalam konteks berotasi dan berevolusinya. Ya, sudut datang mataharinya udah jelas gitu. Jadi kita bisa hitung berapa panjang harinya, kapan matahari terbit, kapan matahari. Jadi kalian kan nggak heran, kita sudah bisa tahu selama setahun ke depan setiap hari kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam. Itu karena itu bisa dimasukkan dalam persamaan, karena itu adalah satu hal yang sifatnya proses bumi yang konstan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka jutaan tahun berubah, tapi dalam jangka pendek dia tetap gitu ya. Ini bisa dihitung. Sepanjang hari bisa kita hitung. Nanti akan tergantung kepada waktu dan tergantung kepada letak lintangnya. Dia ada di lintang berapa, waktunya kapan. Dari situ kita bisa ukur berapa panjang harinya. Oke, ini juga sama ya. Ini ya. Nanti sebelum saya masuk ke neraca energi nanti, saya berikan ininya dulu di kuliah kita bahwa ingat radiasi yang sampai puncak atmosfer nanti akan mengalami pantulan langsung, dikembalikan ke tata surya, akan diserap oleh atmosfer kita, diserap oleh awan dan sebagainya. Kemudian ada yang diteruskan lagi ke sekitarnya, terutama diteruskan ke arah permukaan dan disebarkan kemana-mana. Ya, jadi 3 proses yang biasanya dialami oleh radiasi adalah yang disebut sebagai pantulan, reflection, penyerapan atau absorption, dan ketiga adalah diteruskan. Ada lagi sebetulnya satu lagi yang istilahnya itu dipencarkan, ya, scattering, dipencarkan. Itu juga bagian dari apa yang dialami oleh radiasi di atmosfer bumi kita. Nanti kalian akan
belajar juga nanti minggu depan kali ya. Oke. Bagaimana kita mengukur radiasi ya tentunya dengan alat ukur radiasi. Nanti kita punya alat namanya solarimeter, aktinograf ya. Kita juga bisa mengukur lama penyinaran yang biasanya digunakan alat namanya adalah Campbell stock, semacam kayak bola kaca itu, nanti gambarnya mungkin di depan di slide-nya ada. Kemudian kita juga bisa mendapatkan hitungan berapa besarnya total radiasi satu hari yang bisa diukur dengan alat yang namanya Ganbelani. Tapi itu adalah alat-alat pengukuran radiasi yang nanti ada saatnya waktunya di mana kalian harus bisa makainya, harus bisa mengukurnya, dan harus paham bagaimana cara membacanya. Ya, oke. Ini dulu nanti saya jelaskan di minggu depan. Oke. Apa lagi ya? Terkait distribusi rata-rata jangka panjang penerimaan radiasi permukaan bumi. Ini kalian baca aja lah. Coba membaca grafik ini ya. Rata-rata jangka panjang penerimaan radiasi. Jadi besaran sebetulnya ya. Besaran penerimaan radiasi dalam periode waktu 85 sampai 2019. Ini gampang banget kok dipahamin ya. Kapan di bulan Januari matahari ada di mana gitu kan. Artinya yang menerima pasti daerah mana gitu kan, gampang sekali ya. Oke. Ini sama digambarin nanti kalian pahami ya. Kalau nggak jelas minggu depan tanya saya. Oke. Supaya kita bisa selesai sebelum 3:30, kita masih punya waktu 10 menit. Ada pertanyaan? Oh, yang sekarang saya nggak record ya tadi ya, setelah off ya. Aduh. Ampun. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Bertanya Pak, tapi bukan terkait materi Pak. Mau nanya apa? Terkait record, boleh di-share nggak ya Pak? Boleh. Yang kuliah lalu saya nge-record nggak ya? Saya lupa. Kayaknya saya sempat nggak record deh. Nanti saya cek lagi deh di cloud-nya ya. Ya Pak, di-record Pak, tapi belum di-share. Oh gitu, ya saya lupa dan sekali lupa. Banyak, ya. Nanti saya cek dulu di cloud-nya ya. Ingetin saya siapa ya PIC-nya untuk saya share. Biasanya kalau cloud-nya ini kan besok juga udah ada ya. Ingetin saya ini besok deh ya. Oke? Baik Pak. Ya. Kalau saya agak-agak lama respon, nggak apa ya. Bukan besok ada kegiatan seharian. Oke, apalagi yang mau tanya? Udah ada absennya belum ya? Bentar ya, klimatologi. Udah ada absennya belum? Oh, udah ya? Udah ada absennya ya? Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Boleh. Maaf ya, Pak. Kalau nanya kok maaf. Di equinox itu kan buminya tegak lurus ya, Pak, sama matahari. Buminya tegak lurus sama matahari. Oke. Iya. Nah, itu yang utara sama selatan, apakah suhunya sama? Maksudnya musimnya sama nggak ya, Pak? Maksudnya apa, Pak? Maksudnya jelasin. Kalau yang pas summer solstice kan yang utara kan sedang musim panas. Yes. Yang selatan sedang musim dingin. Nah, kalau di equinox itu kan berarti buminya deklinasinya kan 0, Pak. Yes, betul. Nah, itu musimnya yang utara sama selatan apakah sama? Apakah maksudnya suhunya sama begitu, Pak? Makasih, ya, Pak. Musimnya nggak sama. Jadi pada saat dia equinox September, itu di lintang utara sedang musim peralihan antara summer memasuki winter. Tapi kalau di selatan sedang musim peralihan habis winter mau masuk summer gitu. Paham maksud saya? Jadi misalnya gini. Jadi misalnya equinox di bulan Mars equinox. Pada saat Mars equinox, maka bulan Maret ya, maka lintang utara sedang peralihan antara habis winter mau masuk ke summer. Selatannya dari summer mau ke winter. Kebalikannya saat September equinox. Maka yang utara peralihan dari summer mau masuk ke winter, yang selatan peralihan dari winter mau masuk ke summer. Jelas nggak, Lintang? Iya, Pak, jelas. Oke, gitu. Yes.
Apalagi ada yang mau bertanya lagi? Itu masa-masa indah orang-orang lintang utara itu biasanya atau satu peralihan antara winter ke summer. Pada saat winter itu kan udaranya dingin, langitnya ya agak-agak kelabu gitu karena hujan salju terus gitu ya, pada saat winter ya. Nah, pada saat musim semi ya, peralihan dari winter mau ke summer itu biasanya kalau musim dingin itu burung-burung nggak berkicau. Burung-burung pada ngumpet semua nyari yang hangat. Makanya kalian tahu kan ada istilahnya bird migration, migrasi burung. Burung itu mencari yang hangat. Jadi kalau di lintang utara akhir tahun itu musim dingin, burung itu migrasi ke selatan. Nanti saat gantian selatan musim dingin, burung itu balik lagi migrasi ke utara gitu. Nah, kenapa? Karena burung itu nggak suka dingin. Maka mereka bermigrasi mencari yang hangat ya. Nah, biasanya setelah musim winter selesai Februari ya menjelang Maret itu kan udara mulai hangat ya, es mulai mencair, udara mulai hangat, maka burung-burung mulai keluar lagi, kembali lagi, burung-burung mulai berkicau. Makanya kalau dalam cerita-cerita itu periode masa-masa waktu-waktu paling indah gitu, paling romantis lah kalau bahasanya itu, yaitu di bulan-bulan itu yang disebut sebagai musim semi. Musim seminya itu ya bulan Maret kalau di lintang utara, ya bulan September kalau di lintang selatan. Kenapa banyak film-film yang kemudian menceritakan romantisme waktu itu pada musim semi itu ya karena dari musim dingin yang dingin, kelabu, gelap, pokoknya kesannya begitu ya, ke arah yang mulai cerah, hangat, nyaman gitu ya. Itu peralihan itu disebut sebagai musim semi. Ya. Oke. Jelas? Mudah-mudahan kalian semua bisa merasakan musim semi. Artinya apa? Artinya kalian bisa merasakan di sana. Kan di Indonesia nggak ada musim semi kan? Kalau musim semi ya harus ke lintang subtropis kan? Entah itu ke Australia atau Eropa. Sama, nang di. Oh balik. Kesana lagi di kantor. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi karena kalian sekarang usianya berapa sih? Kalian usianya berapa sih sekarang? 19 tahun, Pak. Hah? 18? 19? 18-19 kan rata-rata ya? 18-19 ya? Coba gini. Cita-citakan. Saya selalu mengatakan gini ke seluruh mahasiswa. Cita-citakan cita-cita, namanya cita-cita ya, bukan mimpi loh, cita-citakan bahwa saya mau merasakan musim semi. Benar? Cita-cita nanti diniatkan menjadi doa kan. Saya pengen merasakan musim semi. Artinya apa? Artinya kalian punya kesempatan untuk merasakan satu periode sesi waktu yang mungkin berbeda dengan apa yang kita alami sekarang di Indonesia gitu. Karena kita di Indonesia nggak punya musim semi. Jadi supaya kita punya gambaran bahwa bumi kita itu memang terbukti loh ya, kita punya karakter iklim yang berbeda-beda gitu. Berbeda. Kalian bisa merasakan dinginnya musim winter, kalian bisa merasakan nyamannya musim semi, kalian bisa merasakan panasnya musim summer. Kita di Indonesia panas-panasnya paling 35, 37 gitu ya. Kalau musim summer itu bisa 37, 38, 40 di Eropa itu bisa 40 derajat. Musim dingin kita sedingin-dinginnya kalian ya, kecuali kalau kalian tinggal di Batu, di Dieng gitu ya. Ya paling juga berapa belasan derajat ya, di 19, 20 gitu ya. Ya. Tapi begitu musim winter di subtropis bisa 0 derajat, bisa minus 10 derajat gitu. Ya oke. Saya merasakan terdingin itu minus 15 derajat.
Dan itu saya nggak pakai sarung tangan itu 5 menit, tangan udah nggak kerasa apa-apa. Minus 15 derajat ya, minus 15 derajat itu, kalau kita lepas sarung tangan itu, tangan nggak berasa apa-apa dalam waktu nggak sampai 5 menit. 2 menit aja rasanya udah nggak berasa apa-apa. Itu yang dialami oleh saudara-saudara kita dari nafsu tropis setiap tahun. Kalau kita sih nggak usah setiap tahun ngalamin itu, sekali aja gitu. Tapi minimal kalian bisa merasakan bahwa membuktikan bahwa bumi kita tuh memang punya karakter iklim yang berbeda. Cita-citakan saya pengen mengalami musim semi di utara. Oh, berarti kalian punya kesempatan pergi ke utara. Saya mau mengalami musim semi di selatan. Berarti kalian punya kesempatan untuk ke wilayah selatan. Ya, karena akan jadi pengalaman besar buat hidup kalian. Nanti kita bahas itu di klasifikasi iklim lebih detail, ya. Menarik. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, izin Ya, apa? terkait Apa? kuis. Terkait apa? Kuis. Oh, kuis. Kok mikirinnya kuis aja? Itu dari materi 1 sampai 3 ya, Pak? Yes, 1 sampai 3. Saya aja belum bikin soalnya kan tentang kuis. Terima kasih, Pak. Sabtu ya kuisnya ya? Iya, Pak. Oke, ya semangat ya. Semangat yang mau kuis ya. Soalnya belum dibikin. Saya belum bikin soalnya. Oke, tapi soalnya nanti gabungan kok dari semua dosen. Oke, bisa ya mudah-mudahan. Oke. Ada lagi? Saya tuh sampai 3, udah 15, 29, 1, 2, 3 nggak ada ya? Nggak ada ya. Oke, kalau udah nggak ada, saya tutup kuliah kita sore hari ini. Maafkan saya ya tadi terlambat dalam memulai kuliah karena masih ada kegiatan tadi. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan semuanya. Semoga kita senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih, Pak Yon. Oke, Kak. end meeting ya.